Saat Hani akan menonaktifkan mantra formasi yang menghabiskan sejumlah besar batu roh, dia tiba-tiba melihat sesuatu dan ekspresinya berubah secara drastis. Di tempat di mana setitik cahaya kuning telah menghilang, setitik cahaya abu-abu muncul. Setitik cahaya ini jauh lebih kecil dari yang kuning dan tampak sangat lemah, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Namun begitu setitik cahaya abu-abu muncul, itu segera mulai bergerak ke arah tertentu. Hani tercengang melihat itu, dan dia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton lebih lama lagi. Mungkinkah gumpalan jiwa iblis itu lolos dari badai spasial? Meskipun dia tidak yakin apa iblis manusia tulang giok ini, fakta bahwa bahkan para kultivator tempering spasial berebut untuk menjauh darinya adalah indikasi yang jelas betapa menakutkannya itu. Jika itu masih berada di suatu tempat di dekatnya, maka masalahnya tidak akan ada habisnya. Dari setitik cahaya abu-abu di layar perak, Hani dapat mengetahui bahwa benda yang lolos memiliki tekanan spiritual yang sangat lemah, yang menunjukkan bahwa itu terluka parah. Karena itu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk dibunuh. Dengan pemikiran itu, Hani telah sampai pada keputusan. Dia bangkit dan meninggalkan guanya sebagai seberkas cahaya biru, menuju langsung ke lokasi di mana badai spasial telah menghilang. Beberapa saat kemudian, dia telah tiba di udara di atas tempat badai spasial dulu berada. Seperti yang diperkirakan, badai spasial memang telah menghilang. Gunung kecil itu juga menghilang bersamanya meninggalkan kawah besar. Hani mengitari kawah selama beberapa putaran, tetapi tidak mendeteksi ada yang salah. Alisnya berkerut saat dia berhenti dan melayang di udara sebelum menutup matanya. Dia melepaskan indera spiritualnya untuk memindai daerah sekitarnya dalam radius lebih dari 500 km dengan hati-hati mencari melalui setiap inci tanah. Setelah beberapa saat, Hani tiba-tiba membuka matanya saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat merenung, dia melepaskan tangisan panjang, di mana cahaya biru terang meletus dari tubuhnya. Dia kemudian melesat ke arah tertentu sebagai seberkas cahaya biru. Garis cahaya biru hanya menempuh jarak hampir 200 km sebelum berhenti di udara di atas hutan yang rimbun. Cahaya surut untuk mengungkapkan Hani berdiri di udara dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Cahaya biru kemudian melintas di matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke bawah. Tiba-tiba, dia mendengus dingin sebelum meraih udara di bawah dengan satu tangan. Sebuah tangan cahaya biru muncul, meraih ke bawah menuju tempat tertentu di hutan. Tangan itu mengeluarkan semburan suara dering. Dan meskipun ukurannya hanya sekitar 10 kaki, itu mencakup area lebih dari 100 kaki di bawah, menciptakan pemandangan yang cukup menakutkan untuk dilihat. Garis cahaya abu-abu tiba-tiba melesat keluar dari hutan di bawah tangan biru sebelum melarikan diri ke arah lain. Hani tampaknya telah mengantisipasi itu, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya yang lain untuk mencendikan 5 jarinya ke arah cahaya abu-abu. 5 benang merah segera muncul dari ujung jarinya sebelum menghilang ke angkasa. Detik berikutnya, benang merah muncul kembali sebelum dengan cepat mengikat diri di sekitar bola cahaya abu-abu. Cahaya abu-abu segera mulai membengkak dan menyusut tak menentu, seolah-olah mencoba melepaskan diri. Namun, Hani telah membuat segel tangan saat api merah membara meletus dari 5 benang berapi, benar-benar menelan cahaya abu-abu. Tangisan sedih meletus dari dalam cahaya abu-abu, dan tampaknya sangat lemah karena benar-benar dimusnahkan oleh api merah, memperlihatkan benda putih murni. Hani mengangkat alisnya saat dia melambaikan tangan ke bawah tanpa ekspresi. Api di permukaan benda itu segera surut, dan ditarik paksa ke dalam genggaman Hani. Hani memfokuskan pandangannya pada benda itu untuk menemukan bahwa itu adalah tangan kurus putih dengan tanda emas yang samar-samar berkilauan di permukaannya. Dia bisa tahu dari satu pandangan bahwa ini adalah salah satu tangan iblis manusia tulang giok, tapi itu hanya seukuran tangan normal sekarang. Hani dengan hati-hati memeriksa tulang tangan dengan indera spiritualnya dan mata rohnya. Dan penemuan yang dia buat cukup mencengangkan baginya. Indera spiritualnya mengungkapkan kepadanya bahwa benda ini adalah harta karun dan cukup kuat. Sementara itu, mata rohnya memberitahunya bahwa ini memang kerangka tangan manusia. Ini adalah harta karun aneh yang telah disempurnakan menggunakan tulang manusia. Cahaya abu-abu yang melekat pada permukaan harta karun itu adalah petunjuk dari sifat spiritual, tetapi telah dengan mudah diberantas oleh benang api Hanli. Dengan demikian, harta ini sekarang tidak lebih dari benda mati.
Yang paling penting ada lencana batu giok putih berukuran sekitar 1 inci yang tersembunyi di dalam ibu jari tangan kerangka ini. Ada cahaya perak yang berkilauan di lencana, dan ada juga banyak tanda perak berkilauan yang diukir di permukaannya, yang semuanya dalam teks perak miring. Hani dapat dengan cepat memastikan bahwa ini adalah salah satu dari 72 halaman luar buku giok emas. Selanjutnya, itu adalah halaman yang lengkap, bukan setengah halaman seperti yang sudah dia miliki. Setelah penilaian kasar, Hani dapat menguraikan bahwa halaman ini tampaknya menyertakan informasi mengenai penyempurnaan alat. Meskipun Hani tampak cukup tenang, dia sangat gembira bahwa dia telah menemukan harta karun seperti itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memeriksanya dengan teliti. Cahaya spiritual melintas beberapa kali berturut-turut dengan cepat di tangan Hanli saat dia menempelkan beberapa jimat pembatasan ke tangan kerangka itu. Dia kemudian dengan hati-hati menempatkannya ke dalam kotak batu giok sebelum segera berangkat dari tempat kejadian, kembali langsung ke tempat tinggal guanya. Tanpa sepengetahuan Hanli, dia telah membuat keputusan yang sangat bijaksana untuk pergi dari daerah itu begitu cepat. Hanya beberapa saat setelah dia menyelinap kembali ke tempat tinggal guanya, sebuah formasi tiba-tiba muncul dari udara tipis di atas tempat di mana badai spasial pernah mengamuk. Cahaya putih cemerlang melintas saat bahtera emas berkilauan muncul. Bahtera itu membawa 2 penjaga surgawi lapis baja emas. Satu dengan alis lebat dan mahkota kain di kepalanya, sementara yang lain cukup ramping dengan sepasang alis tipis yang halus. Mereka adalah seorang pria parubaya dan seorang kultivator wanita yang sangat cantik. Ini jelas merupakan lokasi yang muncul di piringan yang meliputi segalanya. Dari tampilan sisa fluktuasi spasial, badai spasial tampaknya berskala kecil dan mungkin saja merupakan hasil dari fenomena alam yang langka. Itu memang tampak seperti badai spasial yang agak kecil dan relatif tidak berbahaya. Dan sepertinya hanya berlangsung dalam waktu singkat. Kalau tidak, itu akan melakukan lebih dari sekedar meruntuhkan gunung kecil itu ke tanah. Kultivator laki-laki mengangguk sebagai jawaban sambil memeriksa segala sesuatu di daerah sekitarnya dengan indera spiritualnya. Namun, ruang di sini sangat stabil sebelumnya. Bagaimana badai spasial bisa tiba-tiba muncul? Siapa pemilik tanah ini? Pria itu memutar-mutar janggutnya dan dengan tenang menjawab. Apa yang aneh? Fluktuasi spasial skala kecil selalu sulit diprediksi. Perahu pengadilan emas mungkin menakjubkan, tetapi mereka tidak dapat memprediksi semuanya. Adapun penguasa tanah ini baru-baru ini diakuisisi oleh seorang kultivator transformasi dewa. Dia seharusnya menjadi penjaga biru gelap. Wanita itu memegang piring mantra berkilau di tangannya dan mengutak-ngatiknya sejenak. Kemudian dengan cemberut dia menyarankan, lempeng roh asing tidak memperoleh aura suku asing. Sepertinya tidak ada yang bersembunyi di sini. Haruskah kita memanggil penjaga biru gelap terdekat dan menginterogasinya? Dia mungkin ada hubungannya dengan badai spasial. Kultivator pria menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi serius. Tidak perlu, selama makhluk asing tidak ada di sini. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, bahkan jika badai spasial mencurigakan. Jangan lupa bahwa kita memiliki banyak tugas lain yang harus diselesaikan. Setelah beberapa keraguan, wanita itu terkikik dan setuju. Kata-kata Kakak Ma masuk akal. Saya terlalu terikat dengan masalah ini. Ayo pergi. Pria itu mengangguk puas dan terbang kembali ke perahu pengadilan emas dengan garis kuning. Wanita itu melihat sekelilingnya dan segera naik ke perahu. Sesaat kemudian, perahu pengadilan emas kabur dan menghilang. Formasi cahaya teleportasi muncul sebentar di bawahnya sebelum berhamburan. Tanpa sepengetahuan Hanli di kediaman guanya, 2 penjaga surgawi tempering spasial telah memeriksa badai dalam waktu singkat. Mereka bahkan buru-buru pergi tanpa menginterogasinya. Demi kehati-hatian, dia segera menyegel kediaman guanya begitu dia kembali. Dan untuk sementara menghentikan pemantauan pada semua manik-manik ribuan naga untuk menghindari ahli manapun menemukannya. Setelah itu, dia langsung menuju ke kamarnya yang terpencil dan mulai meneliti tulang tangan yang baru diperolehnya. Meskipun tulang tangan itu aneh, seolah-olah telah disempurnakan dengan metode yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Hani tidak terlalu memperhatikan hal itu. Sebagai gantinya, dia dengan belak-belakan meludahkan pedang emas yang panjangnya beberapa inci. Pedang kecil itu bergetar dan kilat emas halus dengan cepat melingkari tulang tangan itu. Jempol tangan itu kemudian diam-diam terbelah menjadi 2.
Lencana giok sepanjang 1 inci muncul darinya dan bergetar sebelum terbang dengan sendirinya. Hani sudah mengantisipasi ini dan dengan mudah meraih udara, mengaktifkan pembatasan tak terlihat dan dengan kuat menjebaknya dalam genggamannya. Dengan lencana giok putih bersih di tangannya, dia mulai memeriksanya dengan mata biru yang berkedip-kedip. Ada karakter rune perak di lencana giok yang mengingatkannya ketika dia pertama kali melakukan kontak dengan jalur penyempurnaan alat. Itu berisi pengetahuan yang merusak sebagian besar dari apa yang dia pahami tentang penyempurnaan alat, dan itu sangat menarik minatnya. Namun, rune perak sangat berbeda dari skrip kuno biasa. Jika bukan karena rajin mempelajari setengah halaman buku giok emas, dia tidak akan bisa memahami apapun tentang rune roh sejati. Akibatnya, Hani segera memasuki ruang pengasingan dengan halaman luar buku giok dan menghabiskan 3 hari mempelajarinya sebelum memperoleh pemahaman umum tentangnya. Selain pengenalan yang rumit untuk teknik penyempurnaan alat, konten utamanya merinci teknik dengan nama mantra penyempurnaan 100 meridian. Teknik ini menggunakan meridian, daging, dan tulang seseorang sebagai basis, menyempurnakannya menjadi harta sihir yang berbeda dengan kemampuan yang tak terbayangkan. Jika bukan karena teknik penyempurnaan alat yang dia baca dari setengah halaman, dia akan percaya apa yang dia baca sebagai omong kosong. Selain itu, bagian tentang penyempurnaan alat sebelum bagian itu memberinya kilasan wawasan baru, membuatnya lebih percaya diri dalam teknik ini. Tulang tangan yang berhasil dia dapatkan jelas itu adalah produk dari teknik ini. Bagaimana lagi tangan tulang bisa lolos dari badai spasial dengan sendirinya? Menurut apa yang dikatakan buku giok, mereka yang mengolah kemampuan ini akan dapat menempat tubuh mereka menjadi harta karun seluruhnya sekaligus, atau perlahan-lahan dapat mengolah kemampuan itu sedikit demi sedikit. Tetapi terlepas dari metodenya, produk akhir akan memiliki tubuh yang sepenuhnya disempurnakan menjadi tubuh Vajra Buddhis yang kebal. Setelah teknik rahasia itu selesai, terlepas dari kultivasinya sendiri, anggota tubuh mereka akan memiliki kemampuan yang mengguncang dunia, dan tubuh mereka akan mendekati keabadian. Meskipun buku giok menggambarkan penyelesaian teknik ini dalam beberapa kata sederhana, Hani dapat memahami informasi yang lebih dalam yang terkandung di dalamnya dan merasakan napasnya menjadi dingin. Bahkan jika teksnya dilebih-lebihkan, kemampuannya sama menakutkannya dengan yang bisa dibayangkan. Secara alami, metode untuk mengolah tubuh seseorang menjadi harta juga membutuhkan persyaratan yang hampir tak terbayangkan. Untuk mulai mengkultivasikan teknik ini, seseorang membutuhkan tubuh seperti Hani, yang telah menyelesaikan kultivasi seni Vajra. Jika dia ingin terus mengolah teknik ini lebih jauh dan memperoleh kemampuan yang dijelaskan, dia perlu memperkuat tubuhnya lebih jauh. Jika dia mencoba untuk melanjutkan kultivasi sementara tubuhnya tidak tahan, tubuhnya akan hancur. Bagaimanapun, memurnikan tubuh seseorang menjadi harta karun adalah masalah aneh yang tidak umum. Saat dia membelai liontin batu giok, dia menghabiskan waktu lama untuk berpikir. Hani menghela nafas dan bergumam, "Sepertinya aku tidak perlu mencari teknik lain. Aku harus memilih teknik kultivasi ganda." Dengan munculnya mantra penyempurnaan 100 meridian, itu akan mendorong tubuhnya ke batasnya. Awalnya ragu-ragu dalam memilih teknik kultivasi, dia akhirnya memutuskan sendiri dan berencana menggunakan set teknik manusia dan iblis yang direvisi untuk kultivasi sihir tubuh ganda. Dia menempelkan jimat pembatasan di halaman batu giok dan meletakkannya di kantong penyimpanannya. Dia kemudian mengeluarkan slip batu giok merah samar. Ketika Hani memperoleh seni iblis surgawi Manhusi, dia menggandakan seluruhnya pada slip batu giok itu. Setelah menyimpannya untuk waktu yang lama, dia hampir melupakannya. Karena teknik ini dibagi menjadi 3 bagian dan semuanya unik, aku mungkin juga menyebutnya sebagai seni iblis sejati. Saat Hani menyapu indera spiritualnya melewati slip batu giok, dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri dan memukul slip batu giok di dahinya. Lalu dia menutup matanya dengan sungguh-sungguh memahami tekniknya. Akibatnya, pada bulan-bulan berikutnya, Hani menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya yang terpencil. Dia memang membutuhkan waktu untuk merawat obat rohnya dan mulai memurnikan pil giok bening. Setelah menggunakan obat-obatan roh dalam jumlah yang menakjubkan dan sejumlah upaya yang baik, dia hanya mampu menghasilkan 3 botol. Hani tidak terlalu mempermasalahkan hasil ini. Dia akan mendapatkan lebih banyak keterampilan dengan lebih sering menyempurnakannya.
Dengan waktu yang cukup, tingkat keberhasilannya akan meningkat. Jumlah obat yang dia sempurnakan akan cukup baginya untuk berkultivasi. Tentu saja, saat dia mengembangkan seni iblis surgawi, dia juga akan menemukan waktu untuk memahami mantra penyempurnaan 100 meridian. Dengan demikian, waktu istirahatnya selesai dalam sekejap mata. Selama waktu itu, tidak ada orang yang datang untuk mengganggunya. Tampaknya tanpa manfaat apapun, para eksentrik tempering spasial itu tidak punya alasan untuk membuang waktu mereka untuknya. Hani puas dengan hasil ini. Dengan waktu istirahat setengah tahun yang hampir selesai, garis biru melesat keluar dan berputar di udara sebelum kembali ke kota surga dalam. Dia perlu mengambil bagian dari tugas patroli 3 bulan sebelum dia bisa kembali ke kediaman guanya dan melanjutkan kultivasi. 3 bulan kemudian, Hani kembali ke kediaman guanya tanpa masalah dan memulai pengasingan sekali lagi. Dengan setengah tahun kultivasi, dia muncul sekali lagi. Waktu perlahan berlalu dengan cara ini, dan akhirnya 60 tahun berjalan dengan kabut. Jumlah waktu ini tidak banyak untuk seorang kultivator. Tapi kali ini ada arus bawah tersembunyi yang mengalir melalui alam roh. Eselon yang lebih tinggi dari berbagai klan sering berkumpul bersama dalam diskusi. Klan-klan ini biasanya memiliki informasi yang baik dan dapat memprediksi kapan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tetapi mereka masih tetap khawatir ketika mereka mulai menerapkan perlindungan. Sebagai area paling depan untuk ras manusia dan iblis, kota surga dalam dapat merasakan perubahan aneh apapun. Paling tidak, para kultivator yang berpatroli di luar bisa merasakan peluang besar ini juga. Suatu hari mengambang di atas rawa, sekelompok kultivator perlahan-lahan terbang ke depan. Seorang lelaki tua dengan janggut pendek mengenakan baju besi biru terbang di antara mereka, memimpin kelompok 10 kultivator lapis baja hitam. Baik orang tua atau penjaga lapis baja hitam, mereka semua memasang ekspresi berat. Dengan lempeng roh asing di tangan, mereka terus melihat sekeliling mereka, seolah-olah mereka takut sesuatu bisa menyerang mereka kapan saja. Pasukan tidak melihat apa-apa setelah terbang dengan hati-hati selama 2 jam. Tetapi kemudian salah satu pelat penjaga mulai berdengung. Meskipun suaranya lembut, semua orang segera melihatnya dengan kaget. Seorang pria besar dengan ekspresi garang melihat cahaya putih yang bersinar di atas pelat roh asing temannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kita telah menemukan makhluk asing lain. Ini terlalu sering terjadi. Trik apa yang mereka lakukan? Apakah mata-mata mereka tidak takut kematian datang ke perbatasan kita? 2 anggota kita sudah mati dalam pertempuran terakhir. Seorang wanita paruh baya dengan dingin berkata, "Kita masih lebih baik. Saya mendengar bahwa setengah tahun yang lalu regu keempat bertemu dengan makhluk dari suku Gua Berongga. Akibatnya, sebagian besar dari mereka tewas, termasuk kapten mereka." Pria tua berarmor biru itu mengerutkan kening dan memerintahkan, "Karena pelat suku asing sudah mendeteksi suku asing, kita harus menyelidikinya. Atau kita akan dihukum ketika kita kembali. Kebanyakan makhluk asing tidak terlalu kuat. Selama kita berhati-hati, kita harus bisa mengurusnya dengan lancar." Sejak kapten transformasi dewa mereka berbicara, anggota regu lainnya tetap diam, bahkan jika mereka tidak mau. Segera setelah itu, lelaki tua itu mengucapkan serangkaian perintah, dan pasukan segera dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sebelum menuju ke arah yang ditunjukkan oleh lempeng roh asing. Pasukan kultivator mengubah arah dan terbang puluhan kilometer. Mereka menemukan tumpukan batu biasa dan racun ungu yang tampaknya mengelilingi rawa. Orang tua itu melihat lempeng roh asing di tangannya dan mengangguk. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Tampaknya ada di sana. Kita tidak bisa membiarkannya lolos." Tiba-tiba, para penjaga lapis baja hitam mengeluarkan harta untuk membela diri dan melepaskan indera spiritual mereka di bawah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, para kultivator ekspresinya sedikit berubah. Mereka dalam jarak yang dekat, tetapi indera spiritual kita masih tidak dapat menemukannya. Sepertinya kita hanya bisa mencari mereka secara langsung. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan memanggil pria paruh baya dengan mata sipit. "Rekan Taoiskin, jangan khawatir pemimpin pasukan. Saya tahu apa yang harus dilakukan." Pria paruh baya itu dengan cepat menjawab. Segera setelah itu,
Dia menampar gelang penyimpanan di pergelangan tangannya dan mengeluarkan setumpuk bola hitam legam. Dia mengangkat tangannya dan menyebarkan bola di bawahnya dan mulai melantunkan mantra. Serangkaian retakan terdengar dan permukaan bola berkilau dengan kilat biru. Bola-bola berubah dalam sekejap mata menjadi lebah seukuran kepalan tangan. Mereka hitam dan berdengung dari sayapnya yang bergetar. Yang lain tetap tidak bergerak di udara. Hanya pria paruh baya yang duduk di udara dengan tangan membentuk gerakan mantra mengendalikan lebih dari 100 lebah besi. Tampaknya para kultivator yang berpatroli mengambil pelajaran dari para pendahulu mereka dan tidak buru-buru turun ke tanah, di mana mereka akan berselisih dengan suku asing dalam situasi yang berantakan. Jika tidak, dengan trik aneh yang tidak dapat diblokir dari makhluk asing, mereka dapat menemukan diri mereka mati dalam kehancuran bersama. Akan lebih baik untuk mengontrol beberapa boneka untuk menyelidiki. Tidak hanya setelah lebah besi dilepaskan, pelat roh asing bergetar dan mengeluarkan jeritan bernada sangat tinggi. Beberapa pelat mereka bahkan meledak dengan cahaya yang menyilaukan, sangat mengejutkan mereka. Pria besar yang ganas itu melihat pelat mantra di tangannya dan berteriak, "Tidak bagus, makhluk asing itu ada di dekat kita. Itu sudah memasuki jarak 100 meter dari kita." Yang lain melihat pelat mantra mereka dan menjadi gempar saat mereka melihat sekeliling mereka dengan mata lebar, tapi mereka tidak menemukan apapun. Semuanya cepat hilangkan penyembunyiannya. Ini akan berakhir jika mereka mendekati kita. Pria tua itu berteriak keras, meninggalkan dering samar di telinga bawahannya. Dia kemudian membalik tangannya dan menghasilkan cermin tembaga. Orang tua itu melemparkan cermin tembaga ke atas kepalanya dan tiba-tiba cermin itu berbentuk bulan yang terang. Cahaya memancar dari permukaannya dan sinar biru seukuran mangkuk melesat keluar. Itu berputar di sekitar bulan sebelum menyebar ke segala arah. Yang lain mulai melepaskan harta mereka sendiri untuk memecahkan penyembunyian makhluk asing itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Namun, jeritan menusuk dari pelat roh asing hanya tumbuh lebih tajam. Sudah jelas bahwa itu sudah dekat. Pada saat itu, para kultivator mengungkapkan kepanikan dan lelaki tua itu merasa wajahnya pucat. Situasi ini tidak diragukan lagi karena makhluk asing adalah pengintai dari suku asing yang tidak boleh diprovokasi. Itu berniat membunuh mereka. Seolah-olah mengeluarkan suara dari tenggorokannya, lelaki tua itu berteriak, "Cepat susun formasi cahaya roh elemental. Perlindungan umum tidak akan melindungi kita." Segera setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan cermin di atas tangannya. Dia membalik tangannya dan memanggil token perintah merah. Dia melemparkannya ke udara dan berubah menjadi bola cahaya merah yang berkedip-kedip. Penjaga lapis baja hitam lainnya tiba-tiba menyadari sesuatu dan mereka melepaskan berbagai alat sihir ke udara. Tetapi pada saat itu, alat sihir melambat. Bang, 3 dari pelat roh asing secara bersamaan meledak. Di atas pemilik 3 pelat, beberapa kabur samar tiba-tiba muncul. Siluet itu kabur begitu mereka muncul dan bergegas menuju para kultivator. 3 kultivator lapis baja hitam akhirnya menemukan siluet abu-abu ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun harta karun ajaib dan cahaya roh yang melindungi mereka tidak menghalangi kekaburan memasuki tubuh mereka. Tiba-tiba mereka menjerit kesakitan dan mereka jatuh ke tanah sambil menutupi kepala mereka. Tidak diketahui apakah mereka selamat. Begitu melihat kabur, wajah lelaki tua itu sangat berubah dan dia buru-buru berteriak, "Mereka adalah boneka bayangan dari suku bayangan. Cepat lepaskan harta dan teknik atribut petirmu." Setelah itu, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang terbang berwarna putih perak. Begitu pedang muncul, pedang itu menutupi lelaki tua itu dengan kilatan putih perak. Setelah itu, bayangan abu-abu muncul tepat di belakangnya. Tetapi guntur berdering dan sambaran petir keluar, melemparkan bayangan itu sejauh 10 meter. Suku bayangan memiliki reputasi yang terkenal, dan para kultivator segera menyadari apa yang terjadi. Namun, hanya 2 dari mereka yang mampu melepaskan harta karun atribut petir mereka. Sisanya merasa tubuh mereka menjadi dingin, dan mereka hanya bisa mengutuk. Petir adalah elemen yang sombong tetapi langka. Tidak banyak kultivator yang memiliki harta seperti itu. Suku bayangan juga merupakan ras yang aneh. Terlepas dari harta karun yang dikaitkan dengan petir dan beberapa teknik aneh, tidak ada yang mempengaruhi mereka.
Dan dalam keraguan singkat mereka, lebih banyak bayangan abu-abu muncul di bawah mereka. Para penjaga lapis baja hitam saling memandang dengan ketakutan dan mereka berteriak, berhamburan ke segala arah dalam upaya untuk menghilangkan bayang-bayang. Namun, bayangan abu-abu tampaknya benar-benar menjadi bayangan kultivator. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya abu-abu dan tanpa henti mengejar para kultivator. Dalam sekejap mata, para kultivator dan boneka berjarak 100 meter. Yang tersisa di lokasi awalnya hanyalah lelaki tua itu dan dua penjaga lapis baja hitam lainnya yang memiliki harta petir. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak bayangan abu-abu mulai muncul di depan mereka. Sekarang ada 8 yang melayang di sekitar mereka, tetapi gulungan petir terus menahan mereka. Namun bayangan ini sepertinya tidak tahu rasa sakit karena mereka terus mendekat. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi peduli dengan keselamatan bawahannya. Pergelangan tangannya menyala dengan cahaya merah dan tiba-tiba menghasilkan setumpuk jimat. "Makhluk jahat, kamu mencari kematian." Pria tua itu dengan tajam memelototi mereka dan mendekati salah satu bayangan. Dengan ekspresi kasar, dia melepaskan jimat. Itu berderak tajam, melepaskan selusin petir bercabang biru pada bayangan abu-abu. Gulungan guntur berdering dan kilat meletus. Bayangan abu-abu itu merintih saat jaring petir mengelilinginya dan mengubahnya menjadi debu. Orang tua itu sangat senang melihat itu. Tampaknya biaya besar dari jimat petir ini sepadan. Dia membalik tangannya untuk menghasilkan setumpuk jimat lain dan melepaskannya dalam serangan. Tapi tepat saat garpu petir hendak menyerang bayangan abu-abu lainnya, dengusan dingin terdengar dari sekitar mereka. Sementara itu, bayangan abu-abu tiba-tiba menghasilkan tangan hijau besar dari depan tubuhnya, dan jari-jarinya kabur. Tangan hijau itu entah bagaimana menangkap semua kilat di tangannya. Setelah serangkaian letusan teredam, kilat menghilang tanpa jejak. Bayangan hijau, pupil pria itu menyusut. "Kalian semua mencari kematian." Suara dingin tanpa emosi terdengar dari tangan hijau. Tangan itu bergetar dan terpelintir, berubah menjadi siluet cahaya hijau. Siluet itu berbentuk seseorang, tetapi kepalanya tampak sangat besar, sekitar 2 atau 3 kali lebih besar dari manusia biasa. Cahaya hijau berkedip dari wajahnya untuk mengungkapkan sepasang mata merah cerah. Tampaknya itu suku bayangan tingkat tinggi, seperti yang diperkirakan orang tua itu. Bibir pria tua itu berkedut dan wajahnya membiru. Meskipun petir efektif pada sebagian besar suku bayangan, bayangan hijau berada pada tingkat yang sama dengan kultivator dan formasi dewa, dan tubuh mereka agak tahan terhadap petir. Ketika seorang kultivator transformasi dewa dan bayangan hijau bertarung, sebagian besar kultivator tersebut binasa atau kalah. Dan dari jumlah boneka yang bisa dikendalikan oleh bayangan hijau, dia takut bahwa bayangan hijau adalah yang tertinggi di kelasnya. Hati lelaki tua itu benar-benar jatuh. Pada saat itu, dia mendengar letusan jauh dari kejauhan. Jelas bahwa para kultivator lapis baja hitam tenggelam dalam pertempuran putus asa. Bayangan hijau tidak peduli dengan teror lelaki tua itu dan tanpa kata-kata maju selangkah. Tubuhnya anehnya melengkung sampai dia beberapa meter jauhnya dari lelaki tua itu, dan dia mengangkat tangannya ke arah petir sombong yang mengelilingi tubuh lelaki tua itu. Dia berencana untuk langsung meraih harta sihir lelaki tua itu. Hati lelaki tua itu melompat. Bayangan hijau itu terlalu cepat, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa berteriak dan menuangkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalam harta pelindungnya. Petir perak bergemuruh di depannya dan tumbuh 3 kali lebih tebal. Ketika bayangan hijau melihat itu, jejak penghinaan muncul dari mata merahnya dan telapak tangannya terus maju. Dia menjulurkan tangan untuk meraih petir. Guntur berguling dan sambaran petir tebal pecah dalam tampilan liar, akhirnya mengungkapkan pedang kecil. Pedang kecil itu mengubah bentuknya terus-menerus dan bergetar liar, tetapi tangan hijau besar itu memegang teguh. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat tanpa darah. Bayangan hijau mengeluarkan tawa yang membingungkan dan tubuhnya kabur, seolah-olah dia akan mengambil tindakan. Tapi tiba-tiba guntur terdengar di atas lelaki tua itu dan cahaya putih biru menyala. Siluet bersayap tiba-tiba muncul. Begitu sosok bersayap muncul, dia tanpa berkata-kata mengarahkan tangannya ke bawah.